Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giosepta Ahmad Firdaus dengan NIM 20071010170. Di sini untuk tugas hukum internasional, saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan oleh Badan Arbitrasi Internasional. Yang mana dalam ini posisi kasusnya ialah pada tahun 2013, Filipina mengajukan keberatan atas klaim dan aktivitas Cina di Laut Cina Selatan kepada Mahkamah Arbitrase atau UNCLOS atau singkatan dari United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 di Den Haag, Belanda. Filipina menuding Cina mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi demi membangun pulau buatan. Filipina berargumen bahwa klaim Cina di wilayah perairan Laut Cina Selatan yang ditandai dengan 9 garis putus-putus atau land dash line bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut internasional. Kemudian baru pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrasi Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda, memutuskan Cina telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan. Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwasanya negara Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di wilayah Laut Cina Selatan. Namun pemerintah Cina tidak menerima putusan tersebut. Sengketa ini menimbulkan banyak pertentangan maupun perdebatan, tidak hanya antara Cina dan Filipina, namun perdebatannya antara lain juga dari Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan bahkan Indonesia. Tetapi untuk Indonesia sendiri menitikberatkan pada kasus Pulau Natuna saja. Selain itu, sebagai contoh perbuatan wilayah di Laut Cina Selatan selain Filipina dengan Cina, yaitu pada akhir pekan tahun 2019, bertepatan dengan tanggal 12 September tahun 2019, ketegangan ini dirasakan Malaysia ketika kapal Amerika Serikat mendekati pulau yang diklaim oleh Cina atau Kepulauan Spratly. Sehingga Cina menganggap aksi itu sebagai tantangan. Amerika Serikat menganggap bahwa wilayah tersebut merupakan berada di perairan yang digunakan guna latihan bebas untuk bernavigasi. Sehingga Malaysia pun yang berdekatan juga terus mendorong non-militerisasi untuk bersiap menghadapi ketegangan konflik di Laut Cina Selatan. Adapun yang kedua ada pertimbangan hakim. Putusan ini sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Filipina. Mahkamah Arbitrase menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa Cina menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksekutif di Laut Cina Selatan. Disebutkan bahwa Cina telah menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang dengan membangun pulau-pulau buatan. Cina mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan, termasuk karang dan pulau. Dalam putusan yang dikeluarkan Mahkamah Arbitrase juga menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan Cina di wilayah perairan ini tidak memberi hak apapun kepada pemerintah Cina. Alasannya, unsur daratan dalam hukum laut internasional dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama ada pulau. Supaya bisa dikatakan sebagai pulau, sebuah daratan di tengah laut harus bisa menunjang habitat manusia atau kehidupan ekonomi secara mandiri. Jika sebuah negara memiliki pulau, negara itu berada atas zona eksekutif, ekonomi eksekutif atau ZEE, yaitu hak memanfaatkan sumber daya alam, termasuk menangkap ikan atau mengeksplorasi dengan jarak sebatas atau sejauh 200 mil laut. Yang kedua ada karang. Unsur daratan sebagai bebatuan di atas permukaan laut ketika air pasang, terlepas berapapun besarnya sebuah negara yang memiliki karang berada atas wilayah dalam sejauh 12 mil laut dari karang tersebut. Yang ketiga dan terakhir adalah terumbu. Unsur-unsur daratan hanya bisa dilihat dari saat air laut surut. Negara yang menguasai terumbu tidak memiliki hak untuk sumber daya alam atau sumber daya atau SDA yang terdapat di sekitarnya. Menurut pandangan hemat saya, ketiga unsur ini, Cina menguasai sejumlah terumbu di Laut Cina Selatan dan mereklamasinya menjadi pulau. Kemudian dilengkapi dengan pelabuhan dan landasan udara. Namun di sisi lain, dalam hukum internasional, pulau buatan tidak diakui sebagai pulau. Mahkamah mengatakan Cina telah melakukan pelanggaran atas hak kedaulatan Filipina dan menegaskan bahwa Cina telah menyebabkan kerusakan lingkungan di Laut Cina Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan.
Yang ketiga ada putusan hakim. Pada intinya, dalam putusan yang dikeluarkan Mahkamah menyatakan, yang pertama reklamasi pulau yang dilakukan Cina di perairan ini tidak memberi hak apapun kepada pemerintah Cina. Lalu yang kedua ada, Cina telah melakukan pelanggaran atas hak kedaulatan Filipina dan menegaskan bahwa Cina telah menyebabkan kerusakan lingkungan di Laut Cina Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan. Lalu menurut pandangan saya, hakim di mahkamah ini mendasarkan putusan pada konvensi PBB tentang hukum laut yang termaktub di dalam UNCLOS atau United National Convention on the Law of the Sea tahun 1982 yang ditandatangani baik oleh pemerintah Cina maupun Filipina. Keputusan ini bersifat mengikat, namun Mahkamah Arbitrase tak punya kekuatan untuk menerapkannya dan mahkamah itu tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pemaksaan. Perkara sengketa Laut Cina Selatan yang ditangani mahkamah ini didaftarkan secara unilateral oleh pemerintah Republik Filipina untuk menguji keabsahan klaim Cina antara lain berdasarkan UNCLOS atau The United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982. Cina telah berargumen bahwa institusi itu tidak memiliki yurisdiksi. Apapun putusan mahkamah, Cina telah mengatakan tidak ada menerima, mengakui, dan melaksanakan. Tetapi jika putusan mahkamah menguntungkan Filipina, reputasi Cina menjadi rusak dan dilihat sebagai negara yang mengabaikan hukum internasional. Ketegangan juga diperkirakan meningkat antara Cina dan Filipina atau Amerika Serikat yang memiliki aset militer di Laut Cina Selatan. Posisi Filipina sebagaimana ditegaskan Presiden Rodrigo Duterte bersedia membagi sumber daya alam dengan Beijing di Laut Cina Selatan, walaupun putusan mahkamah menguntungkan Filipina. Menurut lembaga konsultasi pertahanan IHS Jin, keterangan di Laut Cina Selatan diduga akan memicu naiknya anggaran pertahanan di kawasan Asia Pasifik sampai seperempatnya hingga akhir dekade ini. Anggaran pertahanan di kawasan Laut Cina Selatan diprediksi akan naik hingga 435 miliar US dollar tahun lalu naik menjadi 533 miliar US dollar pada tahun 2020. Belanja militer global juga akan bergeser dari Eropa Barat dan Amerika Utara ke arah pasar-pasar negara berkembang terutama di kawasan Asia. Namun pada Senin, 25 Juli 2016, pihak Filipina akhirnya setuju menarik tuntutannya agar pertemuan ASEAN tetap menghasilkan pernyataan bersama. Negara-negara Asia Tenggara akhirnya mencapai kesepakatan pada Selasa setelah Filipina menarik tuntutan untuk menyebut pengadilan internasional mengenai sengketa Laut Cina Selatan dalam pernyataan bersama. Dalam pernyataan bersama yang akhirnya disepakati, ASEAN meminta resolusi damai terhadap sengketa Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional, termasuk dalam hukum laut PBB yang dijadikan rujukan pengadilan arbitrasi internasional. Para pihak berusaha untuk menyelesaikan sengketa teritorial dan yurisdiksi mereka dengan cara damai, tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan melalui konsultasi dan negosiasi yang ramah dengan negara-negara berdaulat secara langsung, sesuai dengan prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS tahun 1982. Negara-negara tersebut sepakat untuk mengendalikan diri dari aktivitas yang akan meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Namun, menahan diri dari tindakan menghuni pulau karang, pulau buatan, dan fitur lainnya yang terdapat di wilayah perairan tersebut. Namun, pernyataan itu tidak menyinggung soal keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional atau PCA pada 12 Juli tahun 2016 tentang Laut Cina Selatan di Den Haag, Belanda. PCA memutuskan bahwa klaim Beijing atas perairan kaya sumber daya alam tersebut tidak memiliki dasar hukum. Jadi kesimpulannya, putusan ini sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Filipina. Mahkamah Arbitrase menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa Cina menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut Cina Selatan. Cina telah menyebabkan kerusakan parah yang pada lingkungan terumbu karang dengan membangun pulau-pulau buatan. Hakim di mahkamah ini mengatakan mendasarkan putusan pada konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS yang ditandatangani oleh pemerintah Cina dan Filipina. Pada Senin 25 Juli 2016, Filipina akhirnya setuju menarik tuntutannya agar pertemuan ASEAN akan tetap menghasilkan pertemuan bersama. Dalam pernyataan tersebut, bersama disepakati ASEAN meminta resolusi damai terhadap sengketa Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional, termasuk hukum laut PBB yang dijadikan rujukan pengendalian
atau rujukan pengadilan arbitrasi internasional, dan sepakat untuk mengendalikan diri dari aktivitas yang akan meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari analisis saya mengenai tugas hukum internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.